Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita masih bisa menyapa sahabat tani. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tanaman dengan sistem tanam tabila. Artinya tanam benih langsung, artinya tidak pola pindah tanam. Sahabat tani, sebelum saya jelaskan lebih lanjut mengenai sistem tanam benih langsung atau tabila dan kiat-kiatnya seperti apa, yang baru menemukan channel ini silahkan subscribe dan like komennya untuk mendukung ketahanan pangan Indonesia agar swasembada pangan Indonesia tercapai. Untuk selanjutnya mari kita simak video berikut ini. Sahabat tani, jadi jenis penanaman padi itu ada beberapa jenis ya. Sementara yang umum diketahui oleh petani itu ada dua jenis, yaitu sistem pindah tanam, artinya tanaman itu dipindah dari tempat persemaian dan ditanam pada lahan pertanian yang sudah siap ditanami. Itu sistem yang pertama. Terus untuk sistem yang kedua yaitu sistem tanam dengan sistem tabila. Artinya di situ disingkat dari kata tabila ya. Mungkin sahabat tani yang baru melihat atau mendengar istilah itu. Tabila itu bukan bahasa Sanskerta atau bahasa Sunda atau bahasa mana, tapi itu singkatan dari kepanjangan yaitu sistem tanam benih langsung. Artinya tidak dilakukan pola pindah tanam sahabat tani ya. Dan masing-masing sistem itu memiliki kelebihan dan kekurangan ya. Untuk lebih jelasnya akan saya jelaskan mengenai kelebihan dahulu dan kekurangannya. Yang pertama yaitu sistem tanam dengan pindah tanam. Mari kita simak mengenai jenis sistem pindah tanam. Jadi seperti ini sahabat tani ya, untuk sistem penanaman pola pindah tanam, artinya dari persamaian dipindah ke tanaman atau ke lahan yang siap ditanami. Jadi seperti ini. Jadi sistem pindah tanam itu tetap menggunakan jajar legowo ya. Jadi ini ada sistem jajar legowo. Kalau melihat ini sistem jajar legowonya itu menggunakan 6 rumpun atau 6 tancap ya. Itu satu legowo. Artinya 1:6 untuk legowonya. Seperti yang di awal video tadi saya jelaskan mengenai kelebihannya. Jadi kelebihan sistem tanam pindah tanam ini, artinya penanam padi dengan pola pindah tanam ini, kelebihannya itu kita mudah mengatur jarak tanam sahabat tani ya. Dengan mudah, artinya kita di sini menggunakan rengkek. Katakanlah rengkek itu kalau bahasa umumnya itu mal sahabat tani ya. Itu menggunakan rengkek 30, terus nanti legowonya itu 40 cm atau 50 cm itu bisa, itu dengan mudah. Terus keuntungan yang kedua yaitu untuk sistem pindah tanam itu, keuntungan yang kedua itu kita mudah memetakan, artinya memetakan kebutuhan pupuk sahabat tani ya. Seperti ini yang kita lihat, ini dipetakan, artinya itu bisa di model tajuk atau diulur nih sahabat tani ya. Itu mengenai keuntungan dalam hal pemupukan. Terus dari segi nanti pengendalian gulmanya itu bisa terarah sahabat tani ya. Jadi keuntungan yang ketiga itu pengendalian gulmanya itu bisa searah. Artinya searah itu apa? Karena ini lahannya ini katalah mal, penanaman itu lurus, artinya kita nanti mudah, ini mau digaruk atau mau pakai sistemik itu mudah dikendalikan. Itu untuk keuntungan yang ketiga.
Terus keuntungan selanjutnya dalam hal pengendalian hama, sahabat tani ya. Jadi mungkin di istilah apa ya bahasanya, pengendalian hamanya itu mudah karena di sini jaraknya itu sangat dinamis, artinya bisa diatur. Jadi katalah ada tikus atau ada keong atau apa, itu bisa diberantas dengan mudah. Itu mengenai keuntungan menggunakan penanaman padi sistem pola pindah tanam, sahabat tani ya. Terus untuk kekurangannya, sahabat tani ya, jadi seperti pepatah-pepatah yang sering kita dengar, bahwa tiada gading yang tak retak. Artinya apa? Jadi setiap sistem itu walaupun dikatakan sempurna, pasti ada sisi kekurangannya, sahabat tani ya. Untuk kekurangan di sini mengenai pola pindah tanam ini, dalam hal pengerjaan baik itu di pra penanaman maupun pasca penanaman, itu memerlukan biaya yang sangat tinggi, sahabat tani ya. Karena apa? Dari sistem pola pindah tanam ini, dari awal mulai dari persemaian hingga penanaman bahkan nanti pemanenan itu memerlukan biaya yang sangat mahal. Mungkin dari katalah kita kalikan, sahabat tani ya, katalah satu kotak itu memerlukan, satu kotak itu bahasanya 1400 meter persegi, itu memerlukan benih katalah 5 kilo, sahabat tani ya. Di situ kita harus menyiapkan lahan untuk tempat persemaian, sahabat tani ya. Persemaian benih itu sendiri itu perlu biaya. Kalau kita tidak mampu melakukannya, kita bisa minta tolong tenaga orang lain. Di situ perlu biaya. Terus yang kedua, waktu pra penanaman sebelum lahan itu digarap itu lahan itu ditanami, maksud saya itu lahan yang akan ditanami harus disiapkan sedemikian rupa itu. Jadi perlu pengerjaan mungkin penampingan atau penapisan pematang sawah atau pentelaktoran, pemaculan dan sebagainya, penggaruan dan sebagainya. Itu perlu biaya yang tinggi. Terus yang tidak kalah penting di sini kekurangannya, ini saya bicara kekurangan itu artinya bukan saya menilai sisi kurangnya, artinya di sini ada sisi kelemahannya. Karena apa? Dari sisi tenaga kerja kita memerlukan tenaga banyak dalam hal menanam ini, sistem pola pindah tanam ini. Katalah satu tim itu 6 orang, di saat ada tenaga kerja ya tidak masalah, kita bisa mencari tenaga kerja. Tapi di saat kita mencari tenaga kerjanya itu agak kesulitan, akhirnya kita tidak bisa mendapatkan tenaga kerja, artinya kita terbengkalai bahasanya. Nanti keburu lahan kita itu terburu kekeringan atau terlalu keras. Itu mungkin dari sisi tenaga kerja. Terus dari sisi pemupukan, untuk pemupukan ini kalau walaupun pemupukan di sini ada 2 jenis, yaitu dengan sistem tajuk ya, diulurkan tajuk, maupun sistem ditabur. Itu untuk fokus ke arah tanaman itu lebih sulit, sahabat tani ya. Artinya di sini apa bahasanya ya? Bahasanya itu harus fokusnya itu sulit karena sistem ini katalah jaraknya itu 30 cm dan di sini 50 cm, artinya di tiap pemupukan kalaupun ini ditabur nanti sangat tidak efisien orangnya, nanti untuk dimakannya oleh tumbuhan itu berkurang karena yang seharusnya lahan-lahan yang kosong ini tidak kena pupuk, akhirnya harus kena pupuk dengan sistem tabur. Nah yang cocok mungkin itu dengan sistem tajuk atau diulurkan. Itu mungkin kekurangannya, sahabat tani ya. Terus mengenai itu, jadi ada 3 poin kelebihan tadi dan ada 3 poin kekurangan sistem tanam pola pindah tanam. Selanjutnya mari kita simak tentang
penanaman padi pola tabila, artinya tanpa persemaian maupun tanpa pindah tanam. Mari kita simak video selanjutnya yang saya bicarakan ini. Jadi kalau ini dilihat ya sahabat tani ya, ini kebetulan ada sebagian saya uji coba untuk sistem tabila, artinya tanam benih langsung. Tapi ini ada sebagian yang apa ya sahabat tani ya, itu ada yang tumbuh sempurna maupun tidak sempurna sahabat tani ya. Terus perlu diingat sahabat tani ya, jadi dalam sistem tabila, kalau tadi untuk sistem tanam pindah tanam itu ada kelebihan dan kekurangannya, di sini juga akan saya sampaikan tentang kelebihan dan kekurangan sistem tanam tabila, artinya penanaman padi dengan langsung, tanam benih langsung tabila. Nah, kelebihannya itu pertama, ini sangat minim tenaga kerja sahabat tani ya, sistem tabila itu. Karena apa? Dari mulai pra penanaman itu tidak ada. Jadi tidak ada acara atau tidak ada kegiatan pra penanaman, khususnya tentang pemberlakuan benih sahabat tani ya. Jadi terkait benih cukup kita memilih benih unggul yang kita anggap unggul ya. Itu kita anggap unggul, kita siapkan. Terus kita mungkin perlu semacam apa ya, water treatment, artinya harus dikum dengan nutrisi tertentu biar masa tumbuh agar tumbuhnya itu bisa 90% bahkan 100% sahabat tani ya. Itu untuk kelebihan pertama. Jadi kelebihan pertama tadi mengurangi tenaga kerja yang sangat banyak atau tidak diperlukan tenaga kerja yang banyak sahabat tani ya. Terus keuntungan yang kedua, karena ini tabila artinya tanam benih langsung, itu pengerjaan daud atau tenaga pindah tanam itu tidak ada sahabat tani ya. Itu untuk kelebihan. Jadi terus yang ketiga, kelebihan yang ketiga, untuk tenaga penanaman itu bisa dilakukan dengan alat manual, yaitu dengan sistem semacam rolling seat itu ya. Rolling seat itu semacam penaburan benih yang terarah. Itu yang pertama. Terus yang kedua, untuk sistem tabela ini bisa dilakukan dengan manual, artinya diulur nih ya sahabat tani ya. Bisa diulurkan dengan biji mungkin katalah 3 sampai 4 biji padi itu sendiri sahabat tani ya. Itu untuk pelaksanaan. Terus kelebihan selanjutnya yaitu dari sisi penanaman, penyiapan lahan ini harus sama ya pada umumnya ya. Jadi disiapkan lahan serata mungkin untuk ditanami sistem tanam tabila atau tanam benih langsung. Itu untuk kelebihannya. Terus dari sektor biaya tentunya lebih ringan, artinya kita tidak perlu tenaga banyak, artinya kita di sini cukup tenaga pengerjaan lahannya dan penanam benihnya. Itu untuk kelebihan. Kelebihan dalam hal pemupukan itu baik itu ini biasanya kita menggunakan sistem tabur sahabat tani ya, sahabat tani. Jadi tabur. Jadi cukup ditabur, tidak ada sistem tajuk. Karena ini adalah dari keadaan yang tabila ini, jika tajuk juga nggak bisa, jadi tabur. Otomatis terarahnya pupuk ini semakin jelas. Jadi tidak ada pupuk yang muspro sahabat tani ya. Itu mengenai sistem tabila dari sisi pemupukan. Untuk pemanenan ya pada umumnya bisa menggunakan dos atau kombi ataupun biasa. Itu untuk kelebihannya. Terus seperti tanaman yang lain, walaupun itu ada sistem tabila ya, itu pasti ada kekurangannya sahabat tani ya. Itu mungkin kekurangannya kebalikan dari sistem tanam pindah tanam, artinya pola pindah tanam sahabat tani ya. Pertama tadi mengenai dari sisi keteraturan tanaman ini cenderung sulit ya, artinya
Karena apa, ini hanya disebar, jadi benih cukup disebar ya, cukup disebar lahan yang rata ini, terus kita airi. Jadi di situ nanti kalau katalah ada hama tikus atau ada hama lain, itu pengendaliannya lebih sulit. Itu dari sisi pengendalian hama atau gulma. Untuk gulma sendiri tentunya ini, kalau sekarang ada teknologi obat dengan sistem herbisida atau herbisida sistemik, itu bisa digunakan pada tanaman sistem tabila ini ya. Artinya sistemik itu selektif. Di saat padi-padi ini penuh dengan di sela-selanya ada rumput, ada bibit rumput, itu dengan sistemik selektif itu bisa mematikan hama gulma itu sendiri, sahabat tani ya. Itu kalau dari segi gulma insya Allah lebih mudah teratasi. Terus yang kedua perihal tentang pemanenan sama, tapi sisi kelemahannya itu karena ini batangnya itu cenderung ruwet, jadi waktu nanti pemanenan itu agak sulit ya, kecuali pemanennya dengan kombi. Tapi selama pemanenannya itu dengan manual atau ataupun rayap, itu cenderung lebih sulit karena ini tidak ada jaraknya, sahabat tani ya. Itu mungkin dari sisi kekurangan dari sistem tanam benih langsung atau tabila. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan mengenai sistem tanam tabila. Semoga bermanfaat untuk petani, sahabat tani ya. Untuk lebih detailnya bisa dilihat pada deskripsi ya, tentang sistem tanam tabila seperti apa, keuntungan dan kelebihannya seperti apa. Dan bisa dilihat video-video kami pada link-link yang lain. Tetap semangat menjadi petani Indonesia. Salam ketahanan pangan untuk tujuan swasembada. Jangan lupa share dan subscribe channel ini untuk tujuan pangan, untuk mendukung pejuang ketahanan pangan Indonesia. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.